Halo Sobat Sawit Nusantara, apa kabar? Semoga Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada senantiasa dan dalam keadaan serba prima, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan kemudahan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya di Sen Kiri Lurus. Kali ini kita kembali berada di lahan sawit, sedang melihat dan atau sedang mereview proses pemanenan kelapa sawit, di mana proses pemanenan ini eh, dalam masa-masa kemarau atau masa-masa musim ketiga ya, kalau orang kita Jawa menyebutnya musim ketiga. Jadi proses pemanenan kelapa sawit di musim kemarau. Dan untuk itu Sobat Sawit Nusantara, mari kita lihat dan saksikan videonya bersama-sama. Bonggolnya kita abang. Dilebuk satu. Jadi musim kemarau atau musim ketiga artinya dimana curah hujan sangat minim, bahkan untuk beberapa minggu atau mungkin 4 minggu atau 1 bulanan ini tidak turun hujan sama sekali. Jadi semuanya serba nampak kering. Pun begitu juga dengan kondisi buah sawit, dimana kondisi buah sawit kalau musim ketiga ini buahnya juga jarang yang mateng atau bisa dibilang memasuki dan atau masih dalam musim trek ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, bagaimana kondisi musim kemarau ini dengan buah kelapa sawit sendiri, mempengaruhi buahnya atau tidak ya, khususnya di tempat Sobat Sawit sahabat atau Sobat Sawit Nusantara semua, dimanapun Sobat Sawit berada. Nah, kalau di tempat kami ya sedikit banyaknya tentulah berpengaruh, dimana ketika turun hujan, curah hujan sangat lebat atau sangat durasinya cukup baik, itu mempengaruhi akan pertumbuhan kelapa sawit. Begitu juga dengan buahnya, tentulah itu sangat berpengaruh sekali kalau di daerah tempat kami ya. Bagaimana di tempat Sobat Sawit Nusantara, bisa ceritakan kondisi kalau musim kemarau ya Sobat Sawit Nusantara, bisa ceritakan melalui kolom komentar. Nah, mungkin perubahannya atau pengaruhnya salah satunya itu di kondisi buahnya ya Sobat Sawit Nusantara. Biasanya nih ya, kalau musim penghujan atau curah hujan itu turun maksimal atau tidak di musim kemarau, itu biasanya dalam rotasi 15 hari itu sudah buahnya matangnya itu sudah maksimal. Akan tetapi ketika musim kemarau ini bisa agak 20 hari, bisa kadang nyampe segitu, kadang juga bahkan juga lebih ya Sobat Sawit Nusantara. Pun juga biasanya mempengaruhi di berat buah sawitnya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya pengaruhnya atau perbedaannya ketika di musim kemarau dengan musim penghujan. Itu kalau di tempat kami ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, ini salah satu kondisi pokok batang kelapa sawit yang ada di lahan ini ya. Sementara pelepahnya sangat rindang, jadi ketika manen pokok sawit yang pelepahnya rindang itu tidak
tidak terpengaruh dengan ketajaman, artinya sebuah ketajaman egrek itu tidak mempengaruhi signifikan sebuah proses pemanenan ya. Berpengaruh tapi tidak terlalu, karena bagaimanapun tajamnya buah egreknya itu juga kalau kondisinya seperti ini juga tentulah memakan waktu. Beda lagi ketika buah pokok batangnya itu sangat bersih, artinya sudah habis di pruning, itu bisa jadi kelihatan ya, ketajaman egrek itu kelihatan. Tapi kalau seperti ini tidak, karena tidak hanya tajamnya egrek atau sabit mempengaruhi proses pemanenan, akan tetapi juga kualitas pemanennya atau skill pemanennya atau juga tenaga pemanennya itu juga mempengaruhi. Jadi tidak hanya semata-mata ketajaman egreknya saja ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, itu hanya pendapat kami. Jadi apakah ketajaman egrek itu 100% mempengaruhi proses pemanenan? Jawabannya tentu tidak ya Sobat Sawit Nusantara. Tentulah tidak hanya semata-mata ketajaman egreknya saja. Banyak variabel yang mempengaruhi kecepatan proses pemanenan, yaitu dari sisi batangnya sendiri juga bisa mempengaruhi, misalkan tinggi rendahnya, rindang atau tidak rindangnya, artinya posisi benar-benar terawat dengan tidaknya itu juga sangat mempengaruhi. Artinya sebuah proses pemanenan atau kecepatan pemanenan kelapa sawit itu tidak hanya semata-mata dipengaruhi akan ketajaman sebuah egrek atau sabitnya ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, seperti yang kita lihat ini, seperti pokok batang kelapa sawit yang kita lihat ini tentulah tidak dibutuhkan hanya sebuah kecepatan ya, akan tetapi kehati-hatian juga diperlukan. Artinya keselamatan pekerja sendiri juga sangat penting dan sangat dibutuhkan atau diperlukan. Jadi tidak ogros ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi untuk para pekerja atau para pemanen kelapa sawit dimanapun berada, semoga senantiasa tetap dalam kehati-hatian dan senantiasa mendapatkan keselamatan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya manennya juga dimudahkan, keselamatannya juga terjaga ya Sobat Sawit Nusantara. Tidak perlu malu dan gengsi ketika terlihat lamban atau terlihat tidak cepat, atau egrek atau sabit saudara Sobat Sawit Nusantara terlihat tidak tajam dan beda dengan yang lainnya. Tidak perlu berkecil hati, yang penting utamakan keselamatan dan kesehatan Sobat Sawit Nusantara. Metu wong akeh yo kae. Coba Bareng-bareng itu yo. Arte bareng yo metu. Nanti? Iya, ngene Mbak. Wih. Saiki kan saya menitakan kontrak politik ya, politik. Melok ta Pak Tim begini? Mateng jo saja. Berarti mek aku dhewe sing ngrateken. Ini yang kuwi nyari gampang gering ngene lho. Lemah. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya Sobat Sawit Nusantara. Kami ketika
membuat rekaman video dan melihat proses pemanenan itu banyak bercandanya, banyak gurunya, dan sekali lagi akan tetapi kami tetap konsisten dan hati-hati dan selalu menjaga keselamatan pekerja ya Sobat Sawit Nusantara. Kami sama mengutamakan keselamatan itu sendiri, walaupun kami terlihat nyantai sambil bercandaan, sambil bercerita dan sambil bersendaguro, kami tetap tidak lupa selalu menjaga keselamatan. Dan candaan kami tentulah candaan ngalor ngidul, candaan rakyat jelata ya, kadang nyangkut politik juga sih. Demikianlah Sobat Sawit Nusantara rekaman video kita kali ini. Terima kasih Sobat Sawit Nusantara sudah melihat dan menonton rekaman video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di rekaman video kita selanjutnya. Salam Sawit Nusantara. See you.